Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tetu Sumiar. Di sini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan yang akan dibahas sekarang ini adalah pajak penghasilan pasal 21, pasal 26, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 4 ayat 2. Pertama-tama kita akan membahas mengenai PPh pasal 21 dan pasal 26. PPh pasal 21 dan 26 ini dikenakan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi berkaitan dengan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, untuk subjek pajak dalam negeri, ini dikenakan PPh pasal 21. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri, ini dikenakan PPh pasal 26. Untuk menghitung PPh pasal 21, itu pertama-tama kita menjumlahkan penghasilan bruto, lalu dikurangi biaya. Biaya itu bisa biaya jabatan ataupun iuran JHT yang dibayar oleh karyawan. Lalu nanti kita mendapatkan penghasilan neto. Penghasilan neto tersebut nanti dikurangi dengan PTKP. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil PKP. Nah, PKP itu nanti dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, teman-teman jangan lupa tarif pasal 17 ini sudah berubah semenjak tahun 2022. Nah, tapi nanti dilihat dulu dari transaksinya apakah itu terjadi pada tahun 2022 atau dari 2019, 2020, pokoknya sebelum tahun 2022. Nah, untuk subjek pajak luar negeri ini dikenakan atas PPh pasal 26. Untuk cara menghitungnya itu 20% dikali dengan penghasilan bruto. Nah, PPh pasal 26 ini juga harus memperhatikan ketentuan yang ada di P3B. Selanjutnya, ini ada PPh pasal 22. Nah, di mata kuliah PPh ini yang sering kita temui itu ada dua. Yang pertama ini ada PPh pasal 22 bendaharawan, dan yang kedua ini ada PPh pasal 22 impor. Yang pertama itu PPh pasal 22 bendaharawan ini dipungut oleh bendahara pemerintah dan KPA terkait dengan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau daerah. Nah, untuk menghitung PPh pasal 22 bendaharawan ini, itu rumusnya 1,5% dikali harga pembelian. Nah, harga pembeliannya ini tidak termasuk PPN ya, teman-teman. Lalu dilihat juga apa yang dibeli oleh bendaharawan pemerintahnya ini, karena kalau yang dibelinya itu kayak kertas, atau semen, atau baja, itu tarifnya berbeda dengan pembelian barang biasa. Nah, selanjutnya ini ada PPh pasal 22 impor. PPh pasal 22 impor ini dipungut oleh Bank Devisa atau DIGBC terkait dengan kegiatan impor. Nah, PPh pasal 22 impor ini ada dua cara perhitungan. Yang pertama, itu perusahaan yang memiliki API dikenakan tarif 22,5%. Nanti 2,5% ini dikali dengan nilai impor. Selanjutnya, apabila perusahaan yang tidak memiliki API, itu tarifnya 7,5%, lalu dikalikan dengan nilai impor. Nah, komponen nilai impornya itu terdiri dari CIF atau cost, insurance, dan freight. Kadang juga ada bea masuk dan bea masuk tambahan. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 23. PPh pasal 23 itu dikenakan atas penghasilan dari hadiah, penghargaan, dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa lainnya. Nah, PPh pasal 23 ini diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ini ada yang dikenakan tarif 15% untuk hadiah, penghargaan, dividen, bunga, dan royalti. Ada juga yang dikenakan sebesar 2% itu atas penghasilan sewa dan jasa lainnya. Nah, selanjutnya ini ada PPh pasal 24. PPh pasal 24 ini merupakan perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.
Nah, biasanya di rekonsiliasi fiskal itu nanti kita disuruh membandingkan PPh pasal 24-nya, lalu nanti diambil PPh pasal 24 yang paling kecil. Nah, untuk membandingkannya itu nanti kita mengalihkan PPh terutang dengan penghasilan neto luar negeri, lalu dibagi dengan total penghasilan neto. Nanti menghitung yang satu lagi itu biasanya diketahui tarifnya berapa di soal. Lalu nanti dibandingkan dan diambil yang paling kecil. Selanjutnya ini ada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, sedangkan PPh pasal 4 ayat 2 ini kalau di rekonsiliasi fiskal itu ada koreksi karena penghasilan ini bersifat final. Nah, yang termasuk dalam PPh pasal 4 ayat 2 ini ada yang pertama ada bunga deposito, tabungan atau jasa giro, dan SBI. Ini tarifnya sebesar 5% sampai dengan 20%. Lalu ada dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi. Ini tarifnya 10%. Lalu ada bunga obligasi dan surat utang negara dan diskonto SPN ini tarifnya 5 sampai dengan 20%. Lalu ada hadiah undian, ini tarifnya itu 25%. Lalu ada penghasilan transaksi saham bursa efek, ini tarifnya 0,1%. Dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini 1% sampai dengan 2,5%. Dan ada penghasilan atas sewa tanah dan bangunan itu tarifnya 10%. Nah, untuk detail tarifnya, nanti teman-teman bisa kontak aku atau nanti aku kirimin secara detail apa saja tarif-tarifnya, biar nanti kalau misalnya ngitung jadi bisa tinggal lihat. Nah, sekian penjelasan pajak penghasilan dari aku. Terima kasih teman-teman.